Untuk mengenal kamera DSLR atau Digital Single Lens Reflex, kita membutuhkan kamera. Nah, ini adalah kamera DSLR, di mana kamera DSLR menggunakan satu lensa dengan dua fungsi. Yang pertama, fungsinya untuk memproyeksikan ke jendela bidik. Yang kedua, untuk memproyeksikan ke sensor kamera. Nah, di dalam kamera ada dua bagian. Yang pertama, badan kamera dan lensa, di mana bagian-bagian ini, lensa dan kamera, memiliki pengaturan tersendiri. Keunggulan dari DSLR bahwa kita bisa menggunakan berbagai macam jenis lensa. Kita bisa menggunakan lensa normal, bisa menggunakan lensa tele, atau menggunakan lensa makro, bahkan kita bisa menggunakan lensa fisheye. Baik, cara mengoperasikan kamera, kita harus melihat bahwa di sini ada banyak tombol-tombol yang terdapat pada kamera DSLR. Ya. Yang pertama yang kita harus kenal adalah shutter release atau tombol pelepas rana. Di sini adalah tombol jepret. Jika kita memencet tombol ini, maka kita melepaskan rana. Yang kedua adalah pengaturan mode dial. Mengenal mode operasi kamera. Pada dasarnya, di setiap kamera modern seperti sekarang ini, selain mode auto, banyak sekali fitur-fitur lain yang bisa kita gunakan dalam pengoperasian kamera kita. Secara umum, kita sering melihat beberapa pilihan mode kamera, antara lain auto untuk otomatis, P untuk program, S atau TV untuk shutter priority, A atau AV untuk aperture priority, dan M untuk mode manual. Di beberapa merek kamera, mode shutter priority dan mode aperture priority menggunakan notasi yang berbeda, seperti terlihat di gambar sebelah kanan menggunakan notasi AV dan TV, sedangkan sebelah kiri menggunakan A dan S. Aperture priority dengan notasi A, shutter priority dengan notasi S, sedangkan aperture value menjadi AV, dan untuk shutter menggunakan istilah time value sehingga menjadi TV. Keduanya merupakan hal yang sama, namun hanya berbeda di notasi. Lalu apa kegunaan dan perbedaan mode-mode tersebut? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah mode auto. Dalam mode auto, kamera akan menentukan nilai ISO, shutter speed, aperture, dan white balance secara otomatis berdasarkan kondisi cahaya di mana kita mengambil gambar. Internal flash juga akan secara otomatis aktif jika kondisi tempat kita memotret kurang cahaya. Mode ini merupakan mode yang sangat memudahkan pengguna kamera. Kita tinggal mengarahkan kamera ke objek yang akan kita foto, kemudian tinggal menekan shutter. Sering juga disebut dengan istilah point and shoot, bidik lalu jepret. Mode program. Mode P atau program pada prinsipnya sama seperti cara kerja mode auto. Perbedaannya adalah kita bisa mengatur penggunaan internal flash, mau kita gunakan atau tidak, memilih jenis white balance yang kita inginkan, dan mengatur terang gelap gambar dengan mengubah exposure compensation. Mari kita lihat contoh berikut. Pada pemotretan ini, kita tinggal mengatur exposure compensation dan membiarkan kamera menentukan sendiri berapa nilai shutter speed dan aperture. Kita tinggal mengatur gelap terang gambar dan biarkan kamera mengatur nilai aperture dan shutter speed dengan sendirinya. Mode ini cocok untuk pemula yang ingin belajar mengejar momen dan komposisi terlebih dahulu tanpa harus memikirkan teknis kamera. Mode shutter speed priority. Dalam mode ini, kita secara manual menentukan kecepatan shutter yang diinginkan, sementara itu kamera secara otomatis akan mencari nilai aperture yang terbaik. S atau TV disebut juga sebagai mode shutter priority, yang berarti nilai shutter speed menjadi acuan utama. Biasanya mode ini digunakan untuk mengambil gambar objek yang bergerak. Pada contoh ini, nilai shutter speed kita ubah sesuai dengan keinginan kita, dan aperture secara otomatis berubah menyesuaikan nilai shutter speed kita. Mode aperture priority. Mode ini merupakan kebalikan dari mode S atau TV. Dalam mode A atau AV, kita menentukan besar setelan aperture secara manual, dan kamera akan menentukan secara otomatis besar shutter speed yang tepat. Dengan menggunakan mode ini, kita milih kontrol penuh atas depth of field atau ruang tajam. Mari kita lihat contoh berikut.
Nilai aperture akan kita ubah sesuai dengan keinginan kita, dan nilai shutter speed secara otomatis berubah menyesuaikan nilai aperture kita. Dari kedua mode S atau TV dan A atau AV, kita juga bisa mengatur exposure compensation, mau menjadikan gambar terlihat lebih terang atau gelap, dan biarkan kamera mengatur shutter atau aperture dengan sendirinya. Dan yang terakhir adalah mode manual. Seperti namanya, kita memegang kendali sepenuhnya atas pengoperasian kamera kita. ISO, shutter speed, aperture, internal flash, white balance, dan exposure compensation kita tentukan sendiri. Dengan mode ini, kita bisa lebih mengeksplor kamera dan hasil foto kita. Mode manual sangat cocok bagi kita yang ingin belajar detail tentang konsep fotografi, yaitu segitiga exposure. Untuk lebih jelasnya, bisa cek video kita sebelumnya mengenai segitiga exposure. Ada satu hal lagi yang perlu kita tahu. Di semua mode P, S atau TV, A atau AV, dan M kecuali mode auto, kita bisa mengontrol penuh berapa nilai ISO yang kita inginkan, atau men-settingnya di auto dan biarkan kamera menentukan ISO yang tepat dengan sendirinya. Oke, itu tadi beberapa jenis operasi kamera yang bisa kita pilih. Cobalah untuk memahami dan mengeksplor lebih banyak lagi tentang kemampuan kamera kita. Semua jenis dan fitur-fitur yang ditawarkan kamera modern seperti sekarang ini akan mempermudah kita dalam membuat sebuah foto. Tapi perlu kita ingat bahwa bukan kamera yang menciptakan foto bagus, tapi pemakainya. Bukan apa yang kita gunakan, tapi bagaimana cara kita menggunakannya.